Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami dengan judul Analisis Teori Konvergensi Media Baru, Ketidakpastian dan Penetrasi Sosial. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah wajah interaksi sosial manusia. Kemunculan internet, media sosial, dan platform berbasis algoritma menggeser paradigma komunikasi dari yang bersifat satu arah menjadi interaktif dan partisipasif. Di tengah informasi, muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana teori-teori komunikasi klasik dan kontemporer dapat menjelaskan perilaku manusia dalam ruang digital. 1. Teori konvergensi budaya Henry Jenkins 2006. Teori konvergensi budaya menjelaskan proses pertemuan antara media lama dan media baru, menciptakan bentuk komunikasi dan budaya baru. Jenkins 2006 mendefinisikan konvergensi sebagai aliran konten melitasi berbagai platform media, kerja sama antara berbagai industri media, serta perilaku migrasi audiensi yang berpindah-pindah dalam mencari pengalaman hiburan. Ciri utama dan konvergensi budaya antara lain: 1. Konvergensi media, perpaduan berbagai saluran media atau televisi, film, internet, game, dan media sosial. 2. Budaya partisipatif, audiens berperan aktif sebagai aktor konten, bukan sekedar konsumen. 3. Kecerdasan kolektif, pengetahuan dibangun secara kolaboratif di komunikasi daring. 4. Transmedia serta cerita dan makna teralitas media dengan narasi yang saling melengkapi. Nah, di sini ada contoh visualnya. Contoh 1 yaitu contoh konvergensi dalam komunikasi fandom atau kopal. Contoh 2, contoh konvergensi budaya dalam Marvel Cinematic Universitas MCU. 2. Teori media baru dari Leibniz 2001. Leibniz dalam Language of New Media menyatakan bahwa media baru memiliki karakteristik yang membedakannya dari media tradisional. Media baru bukan hanya transformasi bentuk, melainkan perubahan mendasarkan logika representasi dan interaksi manusia terhadap media. Ia mengemukakan 5 prinsip utama media baru. Yang pertama adalah contoh visual. Numerical representation, semua konten media diubah menjadi data digital berbentuk angka 0 dan 1. Contoh visualnya ada di sini. Yang kedua, modularity, elemen media bersifat modular dan dapat disusun ulang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, contohnya adalah automation, proses produksi dan distribusi konten dilakukan secara otomatis, misalnya dengan algoritma. Contoh visualnya ada. Yang ke ini, transcoding, logika komputer mempengaruhi bentuk, isi, dan struktur media itu sendiri. Selanjutnya, variability, konten bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan profil pengguna. Lalu ada metodologi teori pengurangan ketidakpastian. Uncertainty reduction theory dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana individu berusaha mengurangi ketidakpastian saat berinteraksi dengan orang baru. Menurut Berger dan Calabrese, komunikasi awal antara dua individu melalui tujuan utama, yaitu mencari informasi guna memperkirakan perilaku orang lain dan menciptakan rasa aman dalam interaksi sosial. Proses pengurangan ketidakpastian dapat terjadi melalui 3 strategi utama. Strategi pasif, mengamati perilaku orang lain melalui media sosial tanpa interaksi langsung. Yang kedua ada strategi aktif, mencari informasi melalui pihak ketiga atau komunitas daring. Yang ketiga ada strategi interaktif, komunikasi langsung melalui pesan atau komentar untuk membangun keakraban. Teori penetrasi sosial. Social penetration teori menggambarkan penghubungan manusia sebagai proses bertahap di kemajuan kedalaman emosional. Altman dan Taylor 1973 mengilustrasikan hubungan sosial seperti lapisan bawang, di mana setiap lapisan melambangkan tingkat kedekatan keterbukaan diri sebagai self-disclosure.
Proses ini terjadi melalui 4 tahap utama. Orientasi, percakapan awal yang masih bersifat formal dan sopan. Pertukaran efektif, eksploratif, mulai mengkul keterbukaan tentang opini dan perasaan pribadi. Pertukaran efektif, hubungan lebih akrab dan terjadi kepercayaan emosional. Pertukaran stabil, individu memahami satu sama lain secara mendalam dan hubungan menjadi solid. Keempat, teori di atas saling melengkapi dan dalam menjelaskan dinamika komunikasi digital modern. Teori konvergensi budaya dan teori media baru berfokus pada konteks makro, yaitu perubahan struktur dan sistem media. Sementara teori pengurangan ketidakpastian dan teori penetrasi sosial berfokus pada konteks mikro, yakni hubungan antara individu dalam era digital. Kedua dimensi ini saling berhubungan erat. Media baru memfasilitasi ruang interaksi sosial yang luas, sedangkan teori interpersonal menjalankan bagaimana individu memaknai dan menavigasi ruang tersebut. Oke, saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi teman-teman kami. Transformasi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan membentuk identitas sosial. Teori konvergensi budaya dan teori media baru membantu memahami perubahan struktur dan teknologi media yang semakin interaktif, partisipatif, dan terkoneksi, sementara teori pengurangan ketidakpastian serta teori penetrasi sosial menjelaskan proses fisiologis dan sosial yang mendasari hubungan interpersonal dan ruang digital. Sekian, jika ada kekurangan itu bagian dari insan, jika ada kelebihan adalah rahasia ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.